Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa kabar para ikhwan? Sehat semua ya? Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah SWT sehingga sehat walafiat lahir dan batin dan selalu dirahmati Allah SWT. Ya, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan tentang dakwah Rasulullah SAW di Taif. Masih ingatan? Masih ingat kan dalam ingatannya? Ya, alhamdulillah kalau masih. Namun untuk supaya tidak hilang, tidak lupa, kita ulang dulu sekilas, baru kita sambungkan kepada materi yang baru. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Ini Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, beliau kemudian meniatkan hijrah ke Taif, ya, maksudnya untuk dakwah di luar Mekah. Dan kemudian beliau ditemani oleh putra angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Perjalanan Taif ke Mekah itu kurang lebih 80 mil atau kurang lebih 100 km. Jadi kalau pakai milnya 1,6 berarti kan 96 km, kurang lebih 100. Nah, sepanjang perjalanan setiap mampir ke kabilah beliau sampaikan dakwah, tetapi tidak ada yang merespon. Bahkan sampai di Taif pun beliau menemui para tokoh di Taif, antara lain ada 3 saudara, yaitu putranya Amir bin Umar As-Saqafi, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. Tapi 3 orang ini pun adalah yang pertama kali jadi makmum di Taif, tidak ada juga yang merespon. Bahkan ungkapan 3 bersaudara tokoh Taif ini menyatakan begini: jikalau benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah. Ya. Kemudian apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Ya, kamu itu tidak pantas jadi Rasul. Apa tidak ada orang selain dirimu? Gitu, selalu begitu. Masya Allah ya, menghina. Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu jika memang engkau seorang Rasul. Sungguh engkau terlalu agung ucapanmu untuk dibantah, dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Jadi ini diplomatisnya begitu. Nah, ini 10 hari selama di Taif, ya. Versi lain ada yang menyebutkan hampir 1 bulan, tapi saya lebih cenderung pada 10 hari ini karena berdasarkan rujukan-rujukan yang lebih kuat, ya. Jadi dalam 10 hari itu beliau tidak pernah berhenti siang dan malam berdakwah, tapi ternyata tidak ada yang memberikan sambutan. Bahkan saatnya beliau untuk keluar pergi, beliau bahkan dikejar-kejar, dilemparin batu, dan sampai Zaid bin Harisah menjadi tameng, anak angkatnya itu menghalangi beliau untuk tidak terlempar dengan batu. Tapi tetap kaki beliau tidak bisa dihindari dari lemparan batu itu sehingga berdarah-darah.
Nah, itulah kondisi di Thaif. Nah, orang pertama yang masuk Islam di Thaif itu setelah Rasul keluar, kemudian beliau mampir ke sebuah kebun yang qadarullah kebun anggur itu dirawat oleh seorang budak Nasrani bernama Adas. Nah, kemudian saat datang ke situ, Adas memberikan anggur, ya, beliau kemudian makan anggur itu membaca Bismillah. Nah, ini menarik buat Adas. Selama ini tidak pernah ada seorang pun yang mengucapkan kalimat itu ketika mau makan. Maka akhirnya ditanyalah dari Bismillah itu apa yang kau baca. Maka diceritakanlah bahwa akhirnya percakapan berlanjut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang dirinya sebagai Rasulullah. Nah, ini dialog yang singkat bahwa beliau bertanya gini, kamu berasal dari mana? Kepada Adas, dan apa agamamu? Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa. Rasul ingat kalau Ninawa itu adalah tempat tempat Yunus bin Matta, tempat Nabi Yunus. Maka kemudian beliau menjawab, oh, dari negeri seorang pria solih, Yunus bin Matta. Nah, Adas kaget, kok tahu? Akhirnya tanya, apa yang kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Kata Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, demikian pula aku seorang nabi. Gitu. Nah, akhirnya perbincangan lebih melanjut kepada tentang Islam, dan dia pun masuk Islam. Itulah Adas. Jadi di tengah-tengah perjalanan seperti itu, ketika semua penduduk Thaif menolak, justru yang menerima adalah pendatang, bukan orang Thaif. Yaitu dari Ninawa tadi, yaitu Adas. Tapi tinggalnya di sekitar Thaif, jadi dekat kampung yang beliau ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari sampai berdarah-darah. Nah, perjalanan pulang menuju Mekah dalam keadaan susah payah dan bermurah darah. Ya, beliau pulang menuju Mekah setelah meninggalkan Adas tadi di kebun anggur. Ketika sampai di tempat yang hari ini disebut dengan bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril, ya, bersama malaikat penjaga gunung dan menawarkan kepada beliau untuk menimpakan gunung kepada penduduk Thaif. Rencananya gunung itu dua, yaitu gunung Abu Kubais dan gunung Qaum. Tapi beliau menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari keturunan mereka suatu kaum yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu pun. Jadi beliau tidak putus asa. Walaupun sudah seperti itu, beliau tetap berharap nanti, bukan hari ini, mungkin besok, lusa, tahun depan, atau generasi berikutnya Allah bukakan hidayah pada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Perang Uhud itu kan korban begitu banyak, sampai 70-an, 73 sampai 75 tuh para sahabat syahid. Nah, itu yang paling berat kata Rasulullah, karena dalam sejarah peperangan di masa Nabi hanya sekali-kalinya umat Islam kalah itu di perang Uhud. Ya, karena akibat sudah terjadi ketidaktaatan para sahabat yang ada di bukit di Jabal Rahmah itu. Nah, itu rasakan berat tersebut. Tapi ternyata ada yang lebih berat dari itu. Apa? Beliau menjawab bahwa saat ditolak dakwah dan bahkan dilempari sehingga meninggalkan Thaif dengan kesedihan. Sampai di satu tempat yang bernama Qarnul As-Sa'alib atau disebut Qarnul Manazil sekarang, malaikat Jibril dan penjaga gunung datang menawarkan siksaan untuk kabilah Thaif, atau kabilah As-Sam. Ternyata 12 tahun kemudian, ya, Thaif lalu kemudian dikepung oleh kaum muslimin dan mereka kemudian menjadi Islam, dan sampai akhirnya jadilah satu kota penting dalam Islam sebagai pusat perkembangan penyebaran Islam. Inilah ibrah dari dakwah Thaif. Rasulullah adalah berangkat tidak sendiri, berdua, karena berangkat sendiri itu kata Nabi, fa inna syaitona ma'al wahidi, setan itu bersama orang yang sendiri dan setan menjauh dari dua orang. Fa'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, maka wajib kamu berjamaah dan jauhi perpecahan. Kemudian berdakwah kepada semua suku yang dilewati, artinya siang sebanyak-banyaknya, tidak menyia-nyiakan waktu. Di mana saja, kapan saja dakwah disebarkan. Itulah konsekuensi sebagai seorang dai. Ya.
menghubungi pembesar atau tokoh masyarakat di medan dakwah, ini juga termasuk etika, ya. Kemudian baiatnya adas menunjukkan bahwa objek dakwah atau mad'u tidak hanya pada para pembesar. Jadi jangan dipilih-pilih, lewat dulu lah, tokohnya aja lah, biarlah yang rocok-rocoknya. Tidak begitu, karena hidayah itu milik Allah. Maka ketika Rasul menghadapi para pembesar, datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, mau bertanya pada Rasul, Rasul tidak berikan. Akhirnya Allah menegur, turun surat Abasa, ya. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau berbuka masam ketika datang orang yang buta kepadamu. Ditegur semua. Maka sejak itu Rasul makin hati-hati, tidak mengklasifikasi atau tidak memilah-milah. Pokoknya dakwah disampaikan secara umum. Hanya teknisnya saja yang berbeda, tetapi tetap disampaikan pada setiap kalangan. Kemudian reaksi atau respon terhadap dakwah sangat beragam, dari yang ringan sampai yang sangat berat. Ini artinya seorang ini harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai situasi, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi tentengan. Artinya apa? Tantangan sesuatu yang berat, tentengan sesuatu yang ringan, ya. Nah, banyak di antara dai, di antara ustaz hanya siap menghadapi tentengan, tidak siap menghadapi tantangan. Akhirnya nggak berani Pak, atau nggak sanggup kalau suruh ke pedalaman. Tuh, kalau kita dakwah di pedalaman, tidak ada yang bisa diharapkan berupa tentengan, nggak ada. Justru kebanyakan itu tantangan, ya, masya Allah. Gitu. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu, ketika masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, ada 5.000 orang Dayak masuk Islam. Nah, saya ingin ketemu mereka. Ketemulah dengan seorang ustadz di situ yang menjadi sesepuh pesantren. Saya bilang, Ustaz, siap mendatangkan mereka, saya ingin ketemu mereka. Siap Ustaz. Saya bilang, berapa yang bisa dikumpulkan? Insya Allah saya sanggup mengumpulkan 1.500 orang. Insya Allah, kaget. Nah, terus dia balik tanya, Ustaz berapa hari lagi di Kalimantan? Saya bilang, sekitar 3 hari. Oh, nggak bisa kalau 3 hari. Lah kenapa? Saya butuh waktu 1 minggu untuk mengumpulkan mereka. Lah kok 1 minggu lama amat? Lah Ustaz, ini di pedalaman, gak ada kendaraan. Saya harus jalan kaki ke setiap tempat mengingatkan mereka. Masya Allah, di situ saya malu Pak, malu betul. Ya Allah, ini betul-betul mujahid. Dia tidak berharap sesuatu, dia mengharapkan ridho dari Allah SWT. Dia siap menghadapi tantangan, bukan tentengan. Tuh, Masya Allah, di sini ya. Jadi saya belajar betul dari situ. Maka sikap sebagai dai adalah pemaaf terhadap mad'u, seperti Rasul tadi ketika diberikan respon negatif, diintimidasi oleh mad'u, Rasul bahkan berdoa supaya Allah mengampuni mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka, dan beliau berharap nanti ada generasi setelah mereka yang jauh lebih baik akan menerima dakwah Islam ini. Tuh, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berharap pada keturunan Taif dan menunjukkan ini hanya pentingnya masa depan. Jadi jangan pernah berpikir sesaat, berpikirlah kepada masa depan. Contoh, banyak hal yang di luar nalar, seperti Nabi Nuh. Secara logika, Nabi Nuh tuh bikin kapal di atas gunung nggak masuk akal, betul nggak? Tapi dengan keimanannya, Nabi Nuh beriman. Oh, ini perintah Allah, bikin kapal. Lalu mengajak orang-orang beriman kepada naik kapal. Nah, begitulah. Jadi akhirnya ternyata kapal itu berlayar di atas lautan, gunung yang tadinya tinggi itu jadi lautan. Tuh, karena itulah semuanya rencana Allah. Maka 12 tahun kemudian Taif menjadi pusat perkembangan Islam, dan ini artinya perlu waktu untuk mewujudkan atau harapan itu terkabul. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beberapa pendapat tentang waktu Isra Mi'raj yang kita paham, bahkan di kalender nasional kita, Isra Mi'raj tanggal berapa? Apa Pak? 27 Rajab, ya nggak? Nah, sekarang kita lihat keabsahan atau kebenaran data itu gimana. Ternyata ada 6 pendapat tentang Isra Mi'raj itu. Yang pertama, Isra Mi'raj itu bersamaan dengan pengangkatan sebagai nabi. Ini menurut Imam At-Tabari. Kemudian 5 tahun setelah Nabi. Jadi 5 tahun setelah kenabian. Ini menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Kemudian ada juga tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ini menurut Al-Alamah Mansur Puri. Ya. Nah, pada 16, ada yang keempat, ada yang pada 16 bulan sebelum hijrah, yaitu pada bulan Ramadan 12 kenabian.
Ada yang dituntut pada 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, yaitu bulan Muharram tahun 13 kenabian. Ada juga yang dituntut pada 1 tahun sebelum hijrah di bulan Rabiul Awal 13 kenabian. Nah, kita lihat ternyata Syekh Syamir Rahman Al-Mubarakfuri menuliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa pendapat 1 sampai 3 ya itu adalah lemah. Maka termasuk yang berkeyakinan 27 Rajab itu pun lemah dasarnya. Karena Khadijah wafat di bulan Ramadan, dan ini jumhur ulama sepakat. Khadijah wafat di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Sedangkan Rajab itu sebelum Ramadan, ya kan? Seperti sekarang bulan Rajab kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tidak mungkin gitu. Maka wafatnya sebelum turun sholat Isra, yaitu malam diwajibkannya sholat 5 waktu. Sepakat jumhur ulama, ya dalam ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, ada juga yang mungkin, Khadijah pernah ditemukan sholat bersama Rasulullah SAW, tapi dibantah sama yang punya data bahwa Khadijah sholat bersama Rasulullah itu sholat sebelum sholat 5 waktu. Karena sholat sejak zaman Rasul diangkat, ada sholat pagi sore, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Hanya itu, bukan sholat 5 waktu. Adapun sholat 5 waktu adalah pada malam Isra dan Mi'raj. Begitu. Nah, pendapat nomor 4 dan 6, 4 sampai 6 tadi, itu pun menurut Syekh Syamir Rahman Al-Mubarakfuri belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu dalilnya. Artinya tidak juga valid. Ya. Kalau tadi jelas lemah, yang 1 sampai 3, yang 4 sampai 6 pun tidak ada bantahan, tapi tidak ada dasar yang menguatkan. Maka peristiwa ini terjadi menurut Panjang Jumhur itu terakhir, tahun-tahun terakhir sekali, di kurang lebih sekitar 13 kenabian. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan tanggal dan bulannya. Ini silakan para ikhwan, kalau mungkin dapat dari siapa saja, termasuk dari Profesor Dr. Daud Rashid, ya ahli hadis, tanyakan coba beliau. Apa ada nggak keterangan yang menyebutkan bahwa Rasul Isra dan Mi'raj itu tanggal tertentu dan bulan tertentu? Yang saya pelajari, jadi yang jumhur itu hanya di akhir-akhir tahun beliau sebelum hijrah. Itu, maka itu sekitar tahun 13 kenabian. Tetapi tidak ada tanggal dan bulan yang pasti. Apalagi tadi tanggal 10 kenabian sebelum wafatnya Khadijah, itu jelas lemah gitu, karena bertentangan dengan jumhur ulama. Ibnu Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrokan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan kendaraan Al-Buraq. Nah, ini juga Al-Buraq. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada yang jual gambar, ditulisin ini kendaraan Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Gambarnya disebutkan inilah buraq, gambar seekor kuda ya dengan kepala manusia, seorang gadis. Coba, Masya Allah, kira-kira benar apa enggak? Jelas salah. Ini penghinaan pada Rasulullah SAW. Dan ternyata setelah diteliti, Rasul berangkat tidak sendirian, tapi bersama malaikat Jibril. Jadi beliau bersama Jibril naik buraq. Buraq itu adalah kendaraan yang tidak disebutkan juga ciri-cirinya seperti apa. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang yang benci Islam, membuat gambar. Gambarnya gambar kuda, kepalanya kepala seorang gadis cantik, berjalan di malam hari. Nah, ini kan berarti menuduh Rasul telah berkhulwat dengan seorang perempuan. Masya Allah. Jadi ditemani malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril minta izin, ya, dibukakan pintu pertama, pintu langit yang pertama. Terbukalah dan beliau bertemu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Beliau mengucapkan salam, lalu syuhada di sebelah kanan dan rukun orang durhaka di sebelah kiri dengan kesengsaraannya. Nah, kemudian beliau dimi'rajkan terus ke langit kedua sampai ke langit ketujuh. Di langit kedua beliau ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria bin Imran. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yunus. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa dan bin Imran. Saat beliau berlalu dari Nabi Musa menangis. Ya. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau menangis?
Kata Nabi Isa, beliau bilang gini, karena ternyata ada seseorang yang diutus sesudahku yang jumlah umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Masya Allah, coba Nabi Musa merasakan kesedihan seperti itu. Jadi umat Rasulullah itu lebih banyak daripada umat Nabi Musa yang masuk surga. Ya, dalam beberapa keterangan disebutkan, jadi nanti orang yang masuk surga itu 120 barisan. Nah, 80 barisan itu adalah umat Rasulullah SAW. Yang 40 barisan itu umat-umat sebelum Rasulullah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, kemudian menuju Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah kalau di dunia ada Ka'bah, ya, Baitullah. Nah, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Itu Baitul Ma'mur. Kemudian beliau dimirajkan lagi untuk berjumpa dengan Allah. Nah, lalu setelah itu diwajibkanlah 50 kali sholat. Nah, ini mungkin sudah sering didengarkan ya tentang pulang baliknya Rasulullah minta keringanan setelah dapat informasi tadi, kewajiban tadi, datang pas pulang ketemu Nabi Musa. Kamu berat, umatku tidak akan sanggup melakukan itu. Mintalah keringanan kepada Allah. Balik Rasulullah kepada Allah, menyampaikan diberikan keringanan sampai 10 kali. Kemudian tidak lagi sanggup, kata Allah, beliau 5 kali. 5 kali pun kata Nabi Musa, kamu masih berat 5 kali katanya. Tapi kata Rasul, aku malu kepada Allah. Yo, aku malu kepada Rabbku dan aku rela dengan hal ini. Aku menerimanya. Jadi akhirnya diterimalah oleh Rasul 5 kali sholat dalam sehari. Nah, kemudian setelah itu beliau mendengarkan ada suara, ya, aku telah memberlakukan farduku dan telah memberikan keringanan pada para hambaku. Kisah ini dituliskan dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada halaman 46 dan 47. Nah, dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham halaman 402 sampai 406 disebutkan bahwa dalam perjalanan Mi'raj itu beliau ditawari susu dan arak, ya. Maka kemudian beliau memilih susu. Akhirnya dikomentari oleh Allah bahwa kalau kamu saja milih arak, niscaya umat akan tersesat. Alhamdulillah beliau memilih susu. Kemudian Nabi diperlihatkan berbagai siksaan beralih neraka, siksaan para pezina, siksaan para pemakan riba, siksaan pemakan harta anak yatim dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Lalu keesokan harinya setelah Isra Mi'raj, lalu beliau memberitahukan tanda-tanda kuasaan Allah selama Isra dan Mi'raj kepada kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy kan tidak percaya dengan berita itu. Mereka mendustakan dan bahkan menantang. Kalau benar kau sudah pernah ke Masjid Al-Aqsa, coba tunjukkan kepada kami seperti apa Masjid Al-Aqsa itu. Nah, akhirnya Allah gambarkan, ya, potret Masjid Al-Aqsa itu jelas sekali dalam melihat pandangan Rasul. Maka kemudian Rasul menyebut, oh, itu Masjid Al-Aqsa itu luasnya sekian, ada pintunya jumlahnya sekian, disebutin semuanya. Sehingga mereka membenarkan karena ada orang di antara mereka yang pernah datang ke Masjidil Aqsa. Tuh, jadi itu Pak Iman. Sebagian muslimin ragu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagian lagi bertambah keimanannya, terutama setelah tahu sikap Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar itu, Abu Bakar langsung sodaqta, engkau benar. Enggak ada keraguan sedikit pun. Nah, sementara orang-orang Quraisy mencemoohkan, Abu Bakar, tuh teman makin gila aja. Orang gila kan yang membuat masa perjalanan yang biasa tempuh dalam 1 bulan hanya 1 malam, kan gak masuk akal, di luar nalar. Tapi kata Abu Bakar, apa? Lebih dari itu pun saya beriman. Kalau saja Rasul tidak 1 malam, as-sa'ah 1 jam, beliau tetap beriman. Tuh, ini. Maka Allah SWT menginformasikan tentang sikap Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, nggak ada keraguan sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang diberikan Allah SWT,
kalimat innamal mu'minun dalam Al-Quran itu ada 5 kali. Ya. Sedangkan kalimat yang mengandung kalimat innama artinya itu pun bukan inna. Kalau inna itu ada harfun nasyi artinya sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah. Tuh. Pakai ada hanyalah. Ya. Hanyalah disebut orang mukmin kalau dia beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan. Itu ada 5 kali. Pertama di surat Al-Anfal ayat kedua, kemudian ini surat Al-Hujurat ayat ke-15, kemudian juga surat Al-Hujurat ayat 10 kan innamal mu'minuna ikhwatun, kemudian surat An-Nur ayat 51 innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin ya. Jadi ada 5 kali. Dari 85 kali kalimat innama di Al-Qur'an, 5 kali mengkhususkan Allah menjelaskan sifat dan karakter orang-orang mukmin. Jadi kalau diberitakan begini, disebut gula kalau manis. Kalau ada orang bilang jual gula tapi rasanya tidak manis, gula bukan. Kalau misalkan begini, tiba-tiba si penjual itu, demi Allah Bapak ini tuh gula. Kita berani berkata, demi Allah ini bukan gula. Berani tidak Pak? Harus berani. Kenapa? Sudah menjadi aksioma ketentuan yang namanya gula itu dunia akhirat manis. Jadi dari barat sampai ke timur gak akan ada bilang gula tidak manis. Nah, ketika hilang rasa manis, hilanglah sebutan gula. Maka di sini pun sama. Ketika dia ragu dengan kebenaran kepada Allah dan Rasul, maka hilanglah sebutan mukmin. Nah, ini makanya Allah menyebutkan dalikal kitabu la raiba fihi, ya kan? Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika kita ragu dengan Al-Quran, diancam oleh Allah kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mislah. Kalau kau ragu dengan Al-Quran, datangkan satu surat semisal Al-Quran. Wa usyhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru oleh kamu orang-orang selain Allah yang mereka mahir dalam bahasa Arab untuk membuat semisal Al-Quran jika kalian orang-orang yang benar. Tapi apa selanjutnya? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fatakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tapi jika kamu tidak dapat melakukannya dan memang tidak akan pernah bisa melakukannya. Yang pertama, fa illam taf'alu, lam pakai lam. Yang kedua, wa lam taf'alu, dan tidak akan pernah dilakukan. Tidak akan pernah bisa. Maka takutlah kamu akan neraka yang isinya adalah dari manusia dan batu yang bahan bakarnya. Nah itu, maka kalimat ini ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Maka Abu Bakar pun digelar as-siddiq, orang-orang yang benar. Nah, kaitan dengan ayat surat Al-Isra, ayat pertama terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj tadi, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang mana Masjidil Aqsa itu adalah diberkahi. Haulahu, di sekitarnya. Di sekitar Masjidil Aqsa diberkahi. Linuriyahu, juga untuk ditampakkan, diperlihatkan min ayatina, dari ayat-ayat kami. Maka tadi ketika Isra Mi'raj beliau bertemu dengan para nabi, bisa melihat ruhnya para syuhada, bisa melihat orang yang disiksa dalam neraka. Itu semua adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan pada beliau sebagai bukti Allah memperlihatkan ayat-ayatnya. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi perjalanan di malam hari adalah lebih mengesankan. Ya, makanya dalam Al-Quran ada kalimat inna nasyi'atal dalam surat Al-Muzammil ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran di tengah malam, ya asyadu wa ta'wa mukil, dia lebih berkesan, lebih membekas di hati. Betul Pak ya? Bagi mereka yang biasa sholat malam, itu nggak ada yang perasaan berat, ya. Bahkan berat ketika ditinggalkan. Sehari saja tidak sholat malam, dia merasa gelisah. Ya. Jadi orang yang biasa sholat malam seperti itu. Sama beratnya dengan orang yang tidak biasa sholat malam. Ya. Jadi merasakan berat kalau sholat malam. Tapi orang yang biasa sholat malam justru merasakan berat kalau tidak sholat malam. Gitu. Nah, kenapa?
merasakan kenikmatan luar biasa ketika dia bacakan ayat Al-Quran dengan lantunan, dengan suara yang lirih, ya, masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah dua masjid yang pertama dibangun dalam Islam. Ya. Dalam satu riwayat dalam Bukhari Muslim, ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun?" Rasul bersabda, adalah Masjidil Haram. Lalu apa sesudah itu? Masjidil Aqsa. Berapa lama pembangunan Masjidil Aqsa itu? Kata beliau 40 tahun. Jaraknya 40 tahun. Ya. Nah, kemudian itulah dua masjid pertama yang dibangun di dunia. Kemudian yang ketiga, diberkahi di sekitar Al-Aqsa itu, di Syam, yang jadi sekarang 4 negara, ya, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Nah, situs sejarah peradaban dan tanahnya subur di situ, masya Allah. Kemudian diperlihatkan dengan jelas tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena tadi berbagai macam kejadian di saat Isra dan Mi'raj itu sungguh luar biasa. Itu semua di luar nalar, hanya dengan keimanan sehingga kita bisa meyakininya. Nah, kita lihat tanda keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa itu apa? Ada dua. Pertama, tadi sebagai situs sejarah peradaban Islam, bahwa Masjidil Aqsa dijaga malaikat. Kemudian menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ketika nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat. Benteng keimanan saat fitnah akhir zaman. Lalu tempat tinggal para nabi, para sahabat, dan kelompok pemenang. Jadi puncak seperti jihad itu di situ, ya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi mereka bersembunyi di balik pohon dan batu. Kata pohon dan batu, "Ya muslim ya Abdullah, hadal Yahud khalfi." Ini ada orang Yahudi di belakangku. Ta'al, faqtulhu. Kemarilah, bunuhlah dia. Oh, masya Allah. Ini yang disyaratkan dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Wa idza jawa'ul akhirah liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa yutabiru ma'al tasbiru. Ketika datang perjanjian terakhir, maka Allah akan menyuramkan wajah-wajah Bani Israel seperti sekarang, ya, dari 195 negara, lebih dari 70% sudah berpihak kepada Palestina dan mengutuk kepada Zionis Israel. Nah, ini adalah bukti kebenaran Al-Quran. Diburukkan wajahnya, disuramkan penglihatannya, maka Zionis Israel menjadi manusia seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Kemudian kemudian akan masuki kaum muslimin pada Masjid Al-Aqsa sebagaimana pertama kalinya, seperti di masa Khalifah Umar di tahun 15 atau 16 Hijriah, kemudian di masa Harun al-Rashid, ya, di tahun 383 Hijriah. Kemudian setelah itu akan terjadi lagi, umat Islam akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana pertama kalinya. Walitabiru ma'al tasbiru, dan akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah, itulah para ikhwan azakumullah kondisi Masjidil Aqsa. Itu termasuk bumi ribat dan jihad. Ya, jadi sepanjang sejarah sering terjadi peperangan di situ. Nah, yang kedua tentang negeri Syam yang subur, yang jadi 4 negara tadi, itu betul, Pak. Memang kekayaan alam yang luar biasa, ya, tanahnya subur. Saya masih teringat 2012 saya ke Yordan, pulang tuh ke rumah, istri pada kaget, itu bawa banyak apa, seperti cabai itu sebesar segini nih, cabai itu agak panjang segini. Kemudian terong juga besar, ya. Lalu kemudian kacang tanah itu rata-rata antara 7 sampai 10 cm kacang tanahnya itu. Kemudian semangka yang biasa kita beli ini sebesar guling. Jadi semangka itu bisa dipeluk begini. Saking besar, saking suburnya tanahnya, masya Allah. Nah, ini kemudian juga di Gaza juga kan ada gas, ya, makanya Gaza itu gas, ada gas. Ada juga kekayaan alam, tambang emas juga ya di situ.
Nah itu yang sekarang dikuasai oleh Zionis. Jadi banyak sekali kekayaan yang sungguh luar biasa. Dan kalau hari ini kita ingin melihat, memang yang paling kondusif saat ini adalah Yordan, yang masih situasinya aman, tidak sebagaimana di tiga negara Palestina, Suriah, dan Lebanon. Nah kemudian apa ibrah yang kita dapatkan dari Isra Mi'raj ini bagi muslimin? Pertama adalah ujian keimanan atas peristiwa di luar nalar. Seperti tadi, seringkali kita kalau nggak masuk akal, padahal sudah jelas benar, sudah jelas ada dalilnya, ya. Tapi kita seringkali menolak karena tidak sesuai dengan selera atau tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Kemudian urgensi sholat 5 waktu, sehingga perintahnya langsung dari Allah, tidak melalui perantara. Tuh, kalau ibadah yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril disampaikan, tapi sholat langsung diundang coba oleh Allah SWT. Udah masuk Islam belum? Belum ya. Nah, jadi diundang langsung, itu sebuah kehormatan. Bisa kita bayangkan kalau kita mendapatkan kehormatan, jangankan jauh-jauh, jangankan dari Allah gitu ya. Sekarang kita diundang saja, ya. Bahkan di sini ada yang diundang ke kecamatan, itu mesti ya kan, pakai baju rapi, ya kan, pakai pokoknya serba bagus untuk memberikan penghormatan, dan kita merasa bangga. Kalau diundang bupati, lebih bangga lagi. Diundang gubernur, lebih bangga lagi. Diundang presiden, lebih bangga lagi. Bagi diundang oleh Raja Langit, Raja Bumi, Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, bagaimana tidak menjadi sebuah kehormatan? Oh, Masya Allah. Dan saat itu mendapatkan perintah sholat, maka perintah yang diberikan oleh Allah SWT langsung jelas, perkaranya jauh lebih besar dari semuanya. Maka harus dijadikan sebagai pertanda bahwa yang memisahkan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Paman tarokah fakot kafaro. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menjelaskan 2 pendapat ulama tentang hadis ini. Ada yang berpendapat bahwa setiap ketika orang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Tapi ada juga ketika seorang meninggalkan sholat, dia tidak kafir selama dia masih beriman di hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yang akan mendapatkan siksaan yang sangat berat di dalam neraka, tapi tidak menjadi kafir gitu ya. Maka walaupun begitu jangan dianggap enteng, kalau gitu berarti masih ada kesempatan masuk surga gitu ya. Jangan ya, jangan, walaupun sebentar, auzubillah dari kita berlindung kepada Allah dari neraka. Nah kemudian yang ketiga, Isra Mi'raj ini menambah keyakinan akan adanya kehidupan di luar bumi. Tuh, jadi ketika kita sudah wafat nanti, itu kan akan ditampakkan. Bahkan ketika orang wafat pun ditampakkan, akan ditampakkan gedungnya di surga, ya. Maka para syuhada itu sebagian besar mereka tersenyum ketika wafatnya. Kenapa? Karena dia melihat gedungnya di surga yang sudah ia siapkan, yang sudah disiapkan Allah, ya. Nah ini menjadikan satu pertanda bahwa dengan asdaqnya Isra Mi'raj kita lebih yakin adanya kehidupan di luar bumi yang kita injak saat ini. Coba tadi langit ketiga, langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha, luar biasa. Ya. Kalau ada Aldrin dan Neil Armstrong, itu hanya sampai ke bulan. Bulan itu masih dalam lingkungan tata surya. Sedangkan kalau kita mempelajari ilmu Antartika itu kan dunia ini galaksi saja kan miliaran bintang-bintang. Kita berasal di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi lain Andromeda. Galaksi Bima Sakti itu miliaran bintang-bintang. Kemudian di situ ada sebagian tata surya yang kepimpinannya adalah imamnya itu matahari. Matahari kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Kita salah satu dari planet bumi kan. Planet yang keempat. Di bumi ada benua, di benua ada provinsi, di provinsi ada kabupaten, di kabupaten ada kecamatan, di kecamatan ada kelurahan, di kelurahan ada RW, ada RT, ada Masjid Al-Hidayah. Nah itu kita kumpul. Ini kecil sekali. Lalu apa yang mau disombongkan kepada Allah? Kita tidak punya apa-apa. Maka jangan sekali-kali ada sifat sombong dalam hati. Sifat sombong itu ditandai dengan apa?
Ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya senang memakai pakai baju bagus atau terlalu sombong?" Oh tidak. Innallaha jamilun wa huwa yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Sesungguhnya orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah orang yang sombong. La yadkhulul jannah misqala habatin min khardalin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Tuh, Masya Allah. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Seringlah kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan dari segala penyakit hati, termasuk penyakit sombong. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Pak. Jadi tadi Ibrahim Isra Mi'raj termasuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan juga salah satu tanda keagungan Islam yang tidak dimiliki agama lain. Enggak ada dalam hal ini. Saya nulis ada tulisan saya 13 keagungan Islam. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Dan itu ternyata ketika dikonfirmasi kepada agama lain, kepada agama Kristen, tidak ada di tengah-tengah mereka. Masya Allah, ini luar biasa. Satu, rasa syukur kita kepada Allah dijadikan sebagai orang-orang muslim dan mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita jawab nanti setelah sholat ya Pak ya. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.